Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Idam Putra Pratama dari kelas SE 4505 dengan NIM 12022213203. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat bermain video game dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang pasti tahu tentang video game, dan banyak juga orang yang bermain video game mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Video game juga berkembang, yang dulunya kita hanya dapat bermain pada mesin arcade hingga sekarang di mana kita dapat bermain game dengan smartphone kita. Kalian juga pasti pernah merasakan dimarahi oleh orang tua kalian dengan mengatakan kerjanya main game mulu, nanti kalau besar mau jadi apa? Nah, zaman sudah berubah. Sekarang video game memiliki banyak manfaat, seperti dapat menjadi mata pencarian, melatih skill baru, dan banyak hal. Sebelum saya menjelaskan manfaat dari video game, kita perlu mengetahui arti dari video game. Adalah sebuah sistem dengan konflik buatan antar pemainnya, dengan disertai aturan-aturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengalahkan pemain lain dalam game tersebut. Game memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi, antara lain adalah alat, peraturan, tujuan, dan pemain. Video game merupakan bagian dari game. Definisi dari video game adalah sebuah bentuk permainan elektronik berupa teks maupun gambar, yang melibatkan interaksi antara perangkat lunak permainan, orang yang memainkannya, dan dijebatani oleh perangkat keras pengolah permainan tersebut. Perangkat lunak game akan memberikan output berupa gambar atau teks yang ditampilkan melalui media, seperti televisi, komputer, smartphone, dan lain-lain. Kemudian, pemain memberikan input berupa perintah yang disalurkan melalui perangkat keras permainan tersebut untuk ditampilkan kembali pada media. Setelah mengetahui pengertian dari video game, mari kita bahas manfaatnya. Yang pertama, dapat menghasilkan uang dengan bermain video game. Di era saat ini, kita dapat menghasilkan uang hanya dengan bermain game. Terdapat dua cara untuk menghasilkan uang dengan cara main game, yaitu menjadi pro player atau membuat konten game di kanal YouTube. Dengan menjadi pro player atau YouTuber, bukan hanya uang yang dapat dihasilkan, namun kita juga bisa mendapatkan popularitas. Yang kedua, video game meningkatkan kemampuan kognitif. Dalam bermain video game, kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Karena bermain game membutuhkan banyak perancangan, pemikiran strategis, dan menggunakan logika untuk mencapai tujuan dalam game. Bukan cuma itu, bermain game akan membuat kita dapat mengambil keputusan lebih cepat dan juga akurat. Dan di dalam game kita dapat mempelajari banyak hal yang baru. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Dengan bermain game online, kita pasti akan bertemu dengan orang yang belum kita kenal. Namun, di dalam game kita pasti akan melakukan kerja sama tim, berkomunikasi satu sama lain, dan juga membuat kita jadi lebih sportif. Maka dari itu, dengan bermain game, kita bisa mendapatkan teman baru, melatih bahasa kita, belajar kerja sama tim, dan juga dapat menerima kekalahan lebih mudah. Yang keempat, meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Bermain game secara teratur dapat meningkatkan keterampilan sensori motor, dan juga meningkatkan kemampuan untuk melihat lebih detail dalam penglihatan kita. Keterampilan ini adalah kunci untuk pembelajaran yang lebih cepat dan adopsi tugas yang memerlukan koordinasi tangan ke mata, seperti mengemudi, mengetik, atau tugas lainnya, yang mengharuskan kita mengoordinasikan gerakan tangan dengan gerakan mata. Permainan memungkinkan
kita untuk mengembangkan kemampuan untuk mempelajari pola dan gerakan sensori motor lebih cepat dan lebih efisien, yang dapat membantu kita dengan tugas-tugas fisik di dunia. Video game dapat mengurangi stres. Game adalah salah satu aktivitas yang diciptakan untuk menghibur. Dengan bermain game, kita bisa menghilangkan stres. Hal tersebut karena ketika bermain game, otak akan sibuk mengolah informasi yang ada di dalam game tersebut. Maka dari itu, kita akan melupakan hal-hal lainnya ketika bermain game. Setelah berhasil melupakan masalah yang dihadapi, bermain game juga dapat mengurangi tingkat depresi pada pikiran. Bermain game yang menyenangkan dapat mengaktifkan saraf parasimpatis yang mengurangi tekanan yang menimbulkan stres. Setelah mengetahui beberapa manfaat dari bermain video game, namun kita harus mengetahui, bermain video game bisa menjadi pengalaman yang positif dan bermanfaat jika dimainkan dalam waktu yang sewajarnya untuk merasakan efek positif dari video game. Namun, kita semua mengetahui bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Maka dari itu, kita perlu membatasi diri kita saat bermain game agar tidak merusak kesehatan dan juga mental kita. Oke, mungkin ini yang hanya dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.